Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Asmuri selaku tutor pada mata kuliah jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya DDS Eka Prasetyo, bisa dipanggil Dayas, dengan nomor induk mahasiswa 049 030 551 dari UPPJC UT Purwokerto. Nah, di sini kita akan melanjutkan untuk tugas 2. Kita ada satu soal untuk menjelaskan dan mempraktikkan beberapa perintah-perintah command prompt yang telah disediakan. Di sini ada 20 perintah. Kita coba satu-satu. Yang pertama ada cd. cd itu mengubah direktori saat ini. Misal kita mau berubah ke data D, txt. Kita ketik cd garis miring D, terus local disk D. Saat ini direktori kita sudah berubah menjadi D. Kemudian kita mau kembalikan lagi ke C, kita tinggal ketik cd garis miring D, kemudian C itu sudah kembali. Terus yang kedua ada perintah cls. Cls itu untuk membersihkan layar terminal atau output sebelumnya, seperti ini ada output sebelumnya, biar kita hapus menjadi seperti command prompt kosong atau output kosong, seperti ini, kembali ke awal. Kemudian ada cls garis miring tanda tanya, itu untuk memberi bantuan bagaimana cara untuk membersihkan atau menggunakan perintah cls. Kemudian yang selanjutnya ada dir, yaitu perintah untuk menampilkan bantuan untuk menampilkan beberapa file dan folder. Seperti ini, ada beberapa banyak sekali perintah tambahan seperti direction, read only files, offline files, system files, hidden files, dan masih banyak lagi. Kemudian di sini ada ipconfig. ipconfig menampilkan konfigurasi IP saat ini. Saat ini saya menggunakan wireless LAN adapter WiFi dengan IP4 10.10.1.23. Kita cek. Di sini kita menggunakan WiFi. Kita DHCP ya. 10.10.1.23 sama. Kemudian ada perintah ipconfig. Ini sebenarnya sama fungsinya dengan ipconfig, cuman ini untuk menampilkan informasi yang lebih kompleks. Seperti di sini ada DNS server, DHCP server, dan lainnya. Di sini ada konfigurasi pemakaian hardware-nya juga. Kemudian yang selanjutnya ada ipconfig garis miring tanda tanya, itu untuk memberikan bantuan informasi untuk perintah dari ipconfig. Di sini banyak sekali opsi. Ada ipconfig all, release, renew, plus DNS, register DNS, device DNS, dan sebagainya. Kemudian kita ke perintah selanjutnya, ipconfig release. ipconfig release itu melepaskan alamat IP yang ditugas ke semua operator. Ini IP-nya mulai hilang dan connectivity kita terputus karena kita menggunakan perintah barusan untuk melepaskan semua alamat IP yang ditugaskan ke semua operator. Terus kita ke perintah selanjutnya, ipconfig renew. Ini berfungsi untuk memperbarui alamat IP untuk semua operator. Kalau tadi melepaskan alamat IP untuk yang ditugaskan, sekarang memperbarui alamat IP untuk semua operator yang akan ditugaskan. Kemudian yang kedua ada ipconfig display DNS.
sini kita bisa lihat display DNS menampilkan isi cache dari resolver DNS. Di sini ada banyak sekali, bisa kita lihat. Terus kemudian ada IP config plus DNS. Plus DNS ini berfungsi untuk membersihkan cache dari resolve DNS tadi yang kita tampilkan. Ini sudah sukses. Kemudian kita lanjut ke IP config register DNS. IP config register DNS ini berfungsi untuk memperbarui semua pendaftaran DHCP dan merefresh pendaftaran DNS. Kita ulang kembali untuk display DNS. Sekarang kita lihat di sini sebentar. Untuk ini, untuk register DNS nya masuk jadi harus menunggu 15 menit. Nah, ini sudah. Sekarang DNS nya lebih sedikit, tidak seperti yang tadi banyak cache nya. Sekarang hanya tinggal 2. Kemudian perintah yang selanjutnya adalah ping. Ping ini mengirim paket request ke alamat jaringan untuk menguji konektivitas. Sekarang kita mau coba ngeping ke google.com. Apakah kita terhubung? Di sini kita terlihat, di sini ada balasan atau konektivitas dari komputer ke Google. Kemudian yang kedua ada netstart. Netstart ini menampilkan statik jaringan dan informasi koneksi TCP IP saat ini. Netstart menampilkan statistik jaringan dan informasi konektivitas TCP IP saat ini. Kemudian yang selanjutnya ada tracer. Tracer ini melacak dan menampilkan rute yang diambil oleh paket untuk mencapai tujuan jaringan. Misal kita mau ke Google lagi, kita cek tracer. Ini yang pertama kita lihat ada gateway dari WiFi. Terus ini gateway dari modem. Kemudian kita sedang coba untuk tersambung. Kita sudah tersambung. Di sini ada alamat IP 180.253.128.1. Terus kemudian di sini ada pet ping. Pet ping ini sebenarnya hampir sama dengan ping dan tracer, lebih bisa dikatakan gabungan, berfungsi sama untuk menggabungkan dua fungsi ping, fungsi dari ping dan tracer untuk memberikan informasi yang lebih detail tentang rute perjalanan. Kita bisa pakai Google. Nah, kita bisa lihat di sini ada alamat IP kita, alamat default gateway WiFi dan modem. Terus kemudian ada NS lookup. Apa itu NS lookup? Nah, NS lookup ini alat baris perintah untuk menanyakan DNS dan mendapatkan informasi tentang nama domain atau IP. Terus habis itu ada netsh.
ke NetSH. Kita cari dulu fungsi ini. NetSH, alat untuk memudahkan pengguna untuk mengkonfigurasi dan memonitor jaringan Windows. Di sini banyak sekali opsi, ada WLAN, WinHTTP, threshold, P2P, terus ada HTTP, ada firewall, ada dump, ada bridge juga di sini, dan sebagainya. Kemudian ada perintah root. Ini berfungsi untuk memudahkan pengguna untuk melihat dan memodifikasi troubleshooting jaringan. Kita coba di sini root print. Kita tampilkan di sini ada interface dari setiap adapter, terus kemudian ada router table dari IP4 yang berisi di sini ada network destination, net mask, gateway, interface, dan metric. Kemudian di sini juga ada precision router, terus untuk ada juga tabel IP6 router network. Kemudian yang terakhir itu adalah net. Net ini alat yang digunakan untuk menampilkan, mengkonfigurasi dan memecahkan masalah jaringan dan sumber daya jaringan. Di sini kita lihat di net ada beberapa fungsi seperti count, komputer, config, continue, file, group, help message, local group, pause, vision, share, start, static, stop, time, use, user, and view. Seperti itu. Baik, berikut adalah ke-20 perintah untuk command prompt. Di sini kita juga banyak belajar banyak sekali perintah command prompt untuk mengatur atau menampilkan informasi tentang jaringan kita, ataupun untuk menguji konektivitas jaringan kita keluar. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan.